Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najulami Afikratul Amna dengan NIM 30424027, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat modern 2, yaitu ada idealisme, materialisme, dan positivisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang idealisme terlebih dahulu. Idealisme mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dengan jiwa dan ruh. Idealisme berasal dari kata idea, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan kalau materi bergantung kepada spirit tidak disebut idealis, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran atau aliran yang menganggap bahwa realitas tersendiri atas ruh-ruh atau jiwa, ide-ide, dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato, yang menyatakan bahwa alam idea itu merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam idea itu. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda yang menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Sebenarnya dapat dikatakan sepanjang masa tidak pernah paham idealisme hilang sama sekali. Di masa abad pertengahan, malahan satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua ahli fikir adalah dasar idealisme ini. Pada zaman Aufklärung, para filsuf yang mengakui aliran serba dua seperti Descartes dan Spinoza yang mengenal dua pokok yang bersifat kerohanian dan kebendaan maupun keduanya, mengakui bahwa unsur kerohanian lebih penting daripada kebendaan selain itu. Segenap kaum agama sekaligus dapat digolongkan kepada penganut idealisme yang paling setia sepanjang masa, walaupun mereka tidak memiliki dalil-dalil filsafat yang mendalam. Dan puncak zaman idealisme pada masa abad ke-18 dan 19, yaitu saat Jerman sedang memiliki pengaruh besar di Eropa. Ada beberapa filsuf dengan pemikiran idealismenya. Yang pertama ada Plato. Plato merupakan kakaknya para filsuf loh. Dia ngebayangin kalau dunia kita layak bayangan kayak pecir. Ada beberapa filsuf dengan pemikiran idealismenya. Yang pertama ada Plato. Plato merupakan kakaknya para filsuf. Dia ngebayangin kalau dunia kita kayak bayangan dari dunia asli yang jauh lebih sempurna. Jadi semua yang dilihat saat ini cuma versi murahnya saja. Yang kedua ada Immanuel Kant. Cowok Jerman satu ini bilang kalau pemikiran selain dirinya kayak kacamata. Semua yang mereka lihat udah terfilter sama kacamata pikiran mereka. Jadi mereka gak bakal pernah tahu dunia yang sebenarnya seperti apa. Yang ketiga ada Berkeley. Dia punya teori yang unik banget. Menurutnya, sesuatu yang ada kalau ada yang melihat ataupun ngerasain. Jadi, kalau nggak ada yang melihat pohon, berarti pohon itu nggak ada. Yang selanjutnya ada Hegel. Dia punya teori yang lebih kompleks lagi. Seperti, sejarah itu sebuah perjalanan panjang menuju kesempurnaan. Dan kita semua bagian dari perjalanan itu. Yang selanjutnya ada Fichte.
Dia bilang kalau ego mereka lah yang menciptakan segalanya. Jadi, dunia ini sebenarnya cuma proyeksi dari ego mereka sendiri. Materi selanjutnya ada materialisme. Materialisme sendiri adalah aliran yang menganggap kalau di dunia ini tidak ada selain materi atau alam, dan dunia fisik adalah satu. Pada abad pertama Masehi, aliran ini tidak mendapat tanggapan yang serius, dan pada abad pertengahan, orang masih menganggap asing terhadap aliran ini. Baru pada zaman Aufklärung atau pencerahan, materialisme mendapat tanggapan dan penganut yang penting di Eropa Barat. Pada abad ke-19 pertengahan, aliran ini tumbuh subur di Barat disebabkan dengan aliran ini mereka merasa mempunyai harapan yang besar atas hasil ilmu pengetahuan alam. Selain itu, aliran materialisme ini praktis, tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan abstrak. Juga teorinya jelas, dipegang pada kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Kemajuan aliran ini mendapat tantangan yang keras dan hebat dari kaum agama di mana-mana. Hal ini disebabkan bahwa aliran ini pada abad ke-19 tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis, yang sudah diyakini mengatur budi masyarakat. Pada masa ini, kritik pun muncul di kalangan ulama-ulama barat yang menentang materialisme. Adapun beberapa kritik yang dilontarkan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada materialisme menyatakan bahwa alam wujud ini terjadi dengan sendirinya dari chaos atau kacau balau. Padahal kata Hegel, kacau balau yang mengatur bukan lagi kacau balau namanya. Yang kedua, materialisme menerangkan bahwa segala peristiwa diatur oleh hukum alam. Padahal pada hakikatnya hukum alam ini adalah perbuatan rohani juga. Yang ketiga ada materialisme mendasarkan segala kewajiban dunia atau kejadian dunia dan kehidupan pada asal benda itu sendiri. Padahal dalil itu menunjukkan adanya sumber dari luar alam, seperti Tuhan. Selanjutnya, materialisme tidak sanggup menerangkan suatu kejadian rohani yang paling mendasar sekalipun. Di antara tokoh aliran materialisme adalah yang pertama ada Demokritos, itu kakeknya atom. Dia percaya kalau semua benda di alam semesta ini terjadi dari partikel-partikel kecil yang tidak bisa dibagi lagi, yaitu yang dia sebut dengan atom. Jadi menurut dia, segala sesuatu yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah materi. Selanjutnya ada Karl Marx. Selain dikenal dengan bapak komunisme, juga punya pandangan materialis yang kuat. Dia bilang kalau cara memproduksi dan mendistribusikan barang punya pengaruh besar banget terhadap masyarakat dan sejarah. Selanjutnya ada Ludwig Feuerbach. Dia punya pandangan yang unik. Menurutnya, mereka seringkali mendewa-dewakan hal-hal abstrak seperti Tuhan, tapi sebenarnya semua itu cuma refleksi dari keinginan dan kebutuhan manusia. Selanjutnya ada Julien Offrel de la Mettrie. Cowok ini ekstrim sekali. Dia bilang kalau manusia itu sama aja kayak mesin. Dan semua aktivitas mereka itu dipengaruhi oleh proses-proses mekanis di dalam tubuh. Selanjutnya ada materi positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris, yang berarti aliran filsafat beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Positivisme berusaha menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenan dengan 3 komponen, yaitu bahasa teoritis,
bahasa observasional, dan kaidah-kaidah korespondensi yang mengaitkan keduanya. Positivisme dianggap sebagai tonggak kemajuan sains di dunia. Sebagai aliran filsafat, positivisme mendasarkan diri pada pengetahuan empiris. Ada pula filsuf dengan pemikirannya. Yang pertama ada Auguste Comte. Dia ini bapaknya positivisme loh. Comte percaya kalau mereka harus ninggalin semua hal yang gaib atau metafisik dan fokus saja ke hal-hal yang bisa mereka amati dan ukur. Dia juga yang pertama kali mengenali istilah sosiologi loh. Yang kedua ada John Stuart Mill. Adalah muridnya Comte, tapi punya pandangan yang sedikit berbeda. Mill lebih menekankan pentingnya kebebasan individu dan peran pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adil. Yang ketiga ada positivisme logis. Mereka adalah sekumpulan filsuf yang mengembangkan pemikiran Comte lebih lanjut. Mereka fokus pada penggunaan logika dan bahasa yang tepat untuk membangun ilmu pengetahuan yang solid. Itu dia materi tadi, ada idealisme, materialisme, dan positivisme. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.